Kantor ini camatnya boleh ganti, tapi kantor ini kantor kami boleh segel. Ini dari uang kami, pajak kami. Tidak ada yang larang. Masa untuk urus fungsi saja tidak bisa? Ini bencana nasional. Yes. Kami segel atas nama rakyat, atas nama masyarakat kami segel. Video viral warga masyarakat yang dipimpin anggota pramuka memarahi Camat Adonara Timur karena diduga menimbun bantuan sembako di aula kecamatan dan juga lamban merelokasi warga terdampak bencana siklon Seroja yang sudah 1 bulan berlalu. Langkahnya harus tegas, langkahnya harus jelas, langkahnya harus cepat. Lebih cepat, namanya saja tanggap darurat. Iya. Dalam video yang berdurasi 57 menit itu, nampak masyarakat memarahi camat lewat telepon seluler karena hari itu juga camat tidak masuk kantor sehingga masyarakat menghubungi via telepon. Ya, Video viral ini terjadi di Manggarai Timur, Kecamatan Adonara Timur, yang terluluhlantahkan oleh badai Seroja dan banjir longsor, di mana kabupaten ini menjadi kabupaten terparah dan paling banyak korban jiwa. Kantor ini camatnya boleh ganti, tapi kantor ini kantor kami boleh segel. Ini dari uang kami, pajak kami. Tidak ada yang larang. Masa untuk urus fungsi saja tidak bisa? Ini bencana nasional. Yes. Bukan bencana yang hanya kami beberang saja. Bencana nasional. Presiden sampai datang, tapi kalian tidak pernah urus masyarakat. Cuma aku yang sini. Hah? Urus aku sini. Atau di kami urus. Kami segel atas nama rakyat, atas nama masyarakat kami segel. Kasihan sekali. Nih Pak, itu dah Pak. Ini kan mulai dari tanggal 5 sampai dengan 1 bulan itu tidak ada maju-maju. Kita boleh saja tanggap darurat. Kalau tanggap darurat terus seperti apa nasib Brem? Tanggap darurat lah, ini sudah makan sendiri, sudah minum sendiri, sudah urusan sendiri, bahkan sudah ada yang kerja. Itu artinya tanggap daruratnya sudah selesai. Harusnya sekarang itu recovery. Recovery juga tidak jalan, mana lagi relokasi juga tidak jelas. Terus kami warga ini seperti aku. Sementara diupayakan dalam kondisi darurat seperti ini, langkahnya harus tegas, langkahnya harus jelas, langkahnya harus cepat. Lebih cepat, namanya saja tanggap darurat. Iya. Tidak ada tanggap darurat ini, tidak ada. Kasihan sekali. Ngurus pasang meteran listrik saja di Udinara saja sampai berminggu-minggu, bagaimana? Gue urus yang pramuka ini 1 hari langsung selesai. Kami ke Jalangun ini janda tua, tidak ada persoalan. Telepon camat, kami mau dengar kepastian ini. Speaker ya, telepon Video call, jangan telepon biasa. Camat di sini. Kami kan camat di sini hari ini. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya Bapak Camat tidak harus keluar. Sebenarnya tidak boleh keluar dari sini. Tanggung jawab dia lebih besar. Dia kan sebagai kalau bilang orang tua di sini. Tidak bisa dulu keluar dari sini kecamatan. Tanggung jawabnya kosong berarti. Video call, bukan telepon biasa. Semua video call. Kantor ini kan lengkap. Biar dia lihat. Kamu tidurnya nyenyak, sedangkan mereka ini masih mengharap-harap apa ya? Kepastian, tempat tinggal. Tikar sudah ada. Tikar itu sudah ada, kita bagi berangkat sudah ada, kita bagi masing-masing sini. Aman. Oke. Telepon. Sana bagi satu Telepon. Di speaker Bapak, di speaker. Kami minta keterbukaan dari sini. Di sini saya Pak. Sudah saatnya begini tidak harus kita omong yang ini. speaker. Yang lain diam ya supaya Pak Camat. Bapak Camat, ini maksudnya tidak ada kejelasan kapan mereka ini pindah dari posko ini ke tempat. Saudara kita untuk keluar, khusus untuk jemaat, ya. Ini dalam tanda petik ini. Selama rapat itu saya punya rekaman ada, sehingga kalau ada kondisi tertentu itu saya minta catatan pertama. Mau dicatat baik-baik.
Nggak mau urus kami lah. Dari adik dengan Pak Tio, khususnya adik. Puna. Kami itu menyampaikan bahwa di mata pemerintah, ada relawan itu lebih dipercaya. Itu pertama. Tunggu, dengerin dulu, denger habis dulu. Kita kasih kesempatan dia bicara. Pak Camat, begini Pak Camat, to the point saja Pak Camat ini kan MAN ini mau dipakai untuk pembelajaran bulan Mei ini, hari ini 1 Mei. Masa tanggap daruratnya juga sudah selesai. Hari ini mau tidak mau kami harus keluar dari posko. Maka tolong pemerintah fasilitasi kami, kalau memang ke Puri ya ke Puri. Selesai urusan. Ya, sekarang begini. Kita semua punya tanggung jawab, ya. Dan saat ada mereka relawan, ketika pemerintahan ada kita lebih dipercaya, maka sekarang kita cari jalan keluar, saya minta. Rapat kita terakhir itu saya rekam semua. Iya Pak Camat, maksud saya begini Pak, konkret saja. Mau tidak pindahkan ke Puri Pak? Ya, maksudnya kita cari jalan keluar yang terbaik. Iya, mau tidak pindahkan ke Purinara Pak? Itu saja jalan keluarnya. Ini sudah baik Pak Camat. Jangan tiba-tiba pas kita gini, ada mereka yang relawan mempersalahkan kami. Tidak ada yang Salahkan kalian Pak Camat. Artinya mau tidak di Purinara. Gua bertanggung jawab lo masyarakat pengungsi Bang, kan gua bertanggung jawab. Bapak Camat, Mau tanggung jawab. Bapak Camat, nih rakyat mau ke Purinara atau tidak? Itu saja dulu Bapak Camat jawab. Di Purinara sekarang ada 13 rumah yang sekarang ada di mereka coba. Halo. Ini penting. Halo. Kamu antar relawan terus pemerintah di mana? Jangan andalkan relawan. Kita kerja dari awal itu andalkan relawan terus. Pemerintah tidur. Turun. Dia mau turun. Di sini atau rumah siapa? Di sini. Purinara jangan. Kalau Purinara jangan. Purinara itu tuh lokasi untuk perang sana. Jangan. Bupati juga datang ke kantor Camat. Begitu. Masuk. Relawan masuk. Sini masuk. Masuk. Makan minum di sini, masak apa semua, kompor apa segala kali aku masuk. Wow. Ada tempat yang mungkin bisa ini nggak? Ini bagian itu, ada yang kosong di sini. Maju semua. Masuk. Di atas kamu. Ini Tuhan di luar saja, Tuhan simpatinya luar biasa sekali. Sedangkan pemerintah di tempatnya masa bodoh kayak gini. Allah sedikit kegiatan di Kupang. Aduh ya Allah. Hari pertama pasca banjir sampai dengan saat ini tidak ada itikat baik dari pemerintah kecamatan mewakili pemerintah daerah untuk urus kami. Kalau kita mau hitung berapa kali Pak Camat hadir di
posko sana, berapa kali Pak Sekwan hadir di sana, berapa kali Pak Bupati hadir di sana. Hanya hadir bersama dengan pejabat-pejabat tertentu untuk mengambil data, itu saja. Selebihnya perhatian untuk berkaitan dengan informasi penanganan bencana seperti apa, kapan mereka harus pindah dari posko ini menuju ke tempat penampungan sementara, kapan mereka harus relokasi, itu tidak ada kejelasan. Sehingga hari ini kami semua datang untuk melakukan pendudukan di kantor camat ini. Sampai ada kejelasan baru kami bisa pindah dari sini. Karena Poskoman 1 Flores Timur itu kami menggunakan madrasah yang dalam bulan Mei sampai dengan Juni ini akan digunakan sebagai tempat pembelajaran tatap muka. Selain itu, masa tanggap darurat kita itu akan berakhir hari ini 1 Mei. Tapi apa yang terjadi sampai dengan saat ini, pengungsi tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan informasi dari Pemda berkaitan dengan sampai berapa lama mereka ada di posko, kapan mereka dipindahkan, di mana tempat mereka dipindahkan, tidak ada. Terakhir konfirmasi saya dengan camat tadi, camat sudah menyampaikan bahwa kita sedang melakukan koordinasi. Terakhir tanggal sekitar 1 minggu lalu kami pertemuan di kantor camat ini dalam ruang kerja Pak Camat ini, disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Sekwan bahwa rumah untuk pra-relokasi itu sudah disiapkan di Purinara. Tinggal pasang meteran saja, tinggal urus listrik saja. Tapi sampai dengan saat ini, 1 minggu sudah lewat ini, tidak ada kejelasan informasi berkaitan dengan hunian tersebut. Sehingga kami melakukan aksi ini, pendudukan kantor camat ini dengan tujuan membuat pemerintah lebih tanggap lagi. Karena bencana Adonara ini merupakan bencana nasional. Pak Presiden sampai datang ke sini, tetapi pemerintah kecamatan, pemerintah daerah tidak mengurus dengan serius masyarakat yang ada di sini. Semua korban terlantar di posko dan kami relawan yang mengurusnya. Catat pernyataan saya ini. Saya sampaikan sekali lagi, kami bisa keluar selama Pak Camat datang ke sini atau selama Pak Sekwan datang ke sini, kasih kejelasan informasi. Kami tidak mau bertemu dengan Sekcam, kami tidak mau bertemu dengan yang lain. Kami mau bertemu dengan Pak Camat, mau bertemu dengan Pak Sekwan. Catat pernyataan saya ini. Terima kasih. Untuk mendengar kejelasan dari kecamatan. Bapak. Kasihan. Ini bapak saya. Jadi bapak selama ini di mana? Maaf. Ini adiknya bapak ini. Sudah bertahun-tahun dari kecil sampai sekarang saya baru tahu keluarga saya ada di Wawerang, suku Tapoona, Lama Lerah. Sudah. Karena bencana akhirnya ketemu. Gue ingat bapak. Undang-undang kita sampaikan silakan Bapak sekalian. Digunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Sudah sampaikan di bahwasanya begini, kami punya masyarakat pengungsi, makan, minum, tidur, dan segala sesuatunya itu nyaman. Itu saya sampaikan di depan Pak Sekwan dengan Pak Camat. Mereka ini butuh, mereka punya tekanan psikis nih. Mereka mau dikemanakan kalau sekolah ini tatap muka? Tidak. Untuk informasi itu kami tidak sampai tahu. Yang jelas bahwa kejelasan informasi bulan Mei ini mereka sudah kelas 10-11 mereka mau ujian. Nah, kemudian penerimaan peserta didik baru dan masuk sekolah itu, sehingga pilihan untuk pindah dari mana itu sudah pasti itu. Kemudian yang kedua, kemarin itu Pak Camat mereka sudah janjikan, katanya di Purinara ini sudah ada 20 rumah. Tinggal pasang listrik. Bapak Kapolsek diminta kami bersabar. Sudah kami bersabar ini. Pasang listrik selama 1 minggu itu saya rasa tidak logis itu. Pasang listrik ini kan bisa 1-2 hari selesai. Masa sampai 1 minggu terus kami sabar terus bagaimana? Posko pengungsi yang ada di Puran Wawerang Kota ini di mana?
Sekarang posko pengungsi yang ada di Kelurahan Babakan Kota di mana? Sekarang yang ada ini sekarang di mana? Terus dari pihak Pemda tidak bisa ke atas untuk konfirmasi bagaimana supaya kami kasih kuat kami punya masyarakat pengungsi bersabar atau apalah. Ini kan tidak ada, jelas kami dalam kebingungan, mereka dalam kebingungan. Jadi kami tiap hari ditanya seperti itu, seperti itu. Woi. Jadi Pak Kapolsek, minta maaf Pak dari TNI, kami sudah bulatkan tekad, kami duduk di kantor camat ini selama penanggung jawabnya belum datang, maka kami duduki. Selama kalau dalam waktu dekat Pak Camat datang atau Pak Sekwan turun hari ini atau besok, baru kami bisa berpindah karena sudah ada kejelasan. Kami cuma butuh itu saja. Jadi sebelumnya kami mohon maaf, pihak keamanan kita tetap saling koordinasi, saling sinergi, tapi tolong jaga kami. Itu saja yang kami minta. Nah, karena ini masyarakat semua ini orang sudah kehilangan rumah kemudian ditelantarkan seperti itu, kasihan. Jadi tolong beri penguatan pada kami. Saya tahu TNI ini kuat bersama rakyat, polisi ini pengayom masyarakat, dan ini saatnya harus dibuktikan. Itu tidak sekedar slogan, tidak sekedar moto. Mari kita sama-sama dengan rakyat, tidak bisa dengan pejabat. Itu penting. Betul. Ya, saya minta kepada Pak Pion sebagai koordinator ini ya yang bijak ya. Jadi silakan apa undang-undang silakan, itu hak dari teman-teman relawan dengan para pengungsi ya. Yang penting dari kami pemerintah ya ada upaya yang meskipun mungkin agak lambat mungkinnya karena mungkin sesuatu hal ya saya juga belum tahu. Kira-kira kendalanya apa saya juga belum tahu. Dan nanti kita konfirmasikan dengan Pak Camat ini yang mungkin kita memberikan ini ya dengan Pak Sekwan yang sebagai koordinator untuk bencana ini ya, untuk bencana ini. Dan nanti bersabar ya, jadi masyarakat jangan ini ya, jangan terlalu ini. Yang penting nanti kita tidak lanjuti. Apa penyampaian dari koordinator dari pengungsi Diman ya, kita tidak lanjuti ya. Kita sampaikan ke Pak Camat ya, ke atas, mungkin ke Pak Bupati juga ya, sehingga mungkin ada solusi yang terbaik. Ya. Jadi sementara mungkin ya tolong pada warga masyarakat kita dalam situasi bencana ini ya, istilahnya yang bijak ya, yang bijak. Yang silakan kalau mau bagaimana ya silakan ya, yang penting jangan membuat masalah yang tidak kita inginkan ya. Saya minta itu ya. Silakan ya. Bapak Kapolsek, mungkin saya tambahkan satu lagi dulu sebelum Bapak Lurah. Saya perlu garis bawahi bahwa bencana Adonara ini bukan bencana kita Adonara saja atau NTT saja. Ini sudah menjadi bencana nasional. Sehingga penanganannya itu harus lebih tanggap, harus lebih serius. Bagi kami melihat dari perjalanan mulai dari tanggal 5 kejadian sampai tanggal 4 kejadian 5, lalu sampai dengan saat ini, menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius. Kami orang lapangan, kami bisa mempertanggungjawabkan pernyataan kami ini. Itu dari kami, Pak. Bapak Lurah mungkin. Jadi Bapak juga saya ditelepon oleh Pak Asisten tugas sebagai koordinator penanganan bencana di Ambarawa Timur ini. Jadi kemarin ada upaya dari pemerintah dalam ini lewat Pak Camat juga pendekatan dengan di Kepala Desa Sepenak Persina yang rencananya kemarin informasinya itu ada rumah di pemukiman itu ada awalnya itu 21 yang sampai dengan hari kemarin itu masih kosong yang mungkin bisa rencananya untuk relokasi sementara. Tetapi informasi terakhir bahwa ada 8 yang sudah ditempati sehingga masih 13. Jadi itu yang diupayakan untuk bisa nanti ada saudara-saudara kita yang memang tidak punya rumah hilang atau rusak berat yang tidak bisa kembali ke yang masih berada di poskoman, mungkin kita bisa upayakan ke sana. Tapi masih diupayakan, mungkin masih ke dalam, perlu pembenahan juga. Jadi tetap dipikirkan ada untuk relokasi sementara sambil menunggu relokasi permanen. Ya, relokasi permanen mungkin sudah ada upaya dari pemerintah juga sudah ada tempat. Jadi sambil menunggu itu mungkin ada relokasi sementara yang tidak punya rumah. Terus nanti juga kita akan berupaya mencari kira-kira ada yang keluarga atau yang siap menampung untuk sementara. Tetap dalam pengawasan dan pantauan dari kita bersama. Ya, dan tidak akan dibiarkan itu dari untuk menunggu relokasi kemana kita akan upayakan untuk relokasi sementara. Jadi diharapkan kita mohon kesabaran dan kita koordinasi yang baik untuk saudara-saudara ini mungkin bisa kembali, diharapkan bisa kembali dulu ke Man sambil kita upayakan supaya bisa relokasi sementara ini bisa kita. Iya, Bapak Lurah, bahasa yang sama ini saya sudah dengar 1 minggu lalu. Kita bersabar menunggu pembenahan. Tapi kalau 1 minggu, saya akan sampaikan langsung di Pak Lurah, waktu itu Pak Lurah ke atas, saya bilang, Bapak Lurah, saya kalau untuk urusan listrik ini saya 1 hari sudah bisa selesai. Saya ini biasa urus. Jadi kalau hanya
Kemudian pencahaya itu sudah tidak masuk akal itu. Sudah menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk urus masyarakat dengan serius. Itu. Apalagi ini dalam keadaan bencana. Pernyataan Bapak Lurah tadi saya sudah dengar 1 minggu lalu. Kalau hari ini diulang lagi berarti sama dengan menimbulkan kemarahan dari kami. Nah, sehingga saya sepakat dengan penyampaian tadi, kita tetap bersabar menunggu kepastian. Tetapi pengungsi tidak akan pulang lagi ke Man. Kami tetap duduk di kantor camat ini sebagai bentuk protes kami terhadap pemerintah. Itu saja. Kami sangat menghargai Bapak Lurah sebagai pimpinan di Wayorang ini, Bapak Kapolsek sebagai pimpinan keamanan di sini. Kami sangat menghargai. Tetapi tolong beri kami ruang untuk bisa mengekspresikan kami punya isi hati. Ini bagian dari kepedulian kami semua. Nah, Bapak Lurah juga harusnya mendukung kami, bukan malah menyuruh kami kembali. Kalau kami kembali, maka tidak ada kejelasan seperti ini terus. Kemarin itu kami sudah kembali. Artinya bukan kita menurut kembali yang harapkan kita kerjasama Iya, yang baik. kita tetap kerjasama yang baik. Selama juga bukan kita ini tetap kita berproses. Iya. Menyiapkan supaya betul-betul kondisi itu siap untuk mereka ini dari perlu pembenahan yang disiapkan. Supaya jangan sampai datang istilahnya kita kelantarkan lagi di tempat yang baru. Jadi ini proses kita juga sampai sejauh mana kesiapan di relokasi sementara itu bagaimana kita upayakan. Tapi untuk menuju ke situ kan kita perlu, kalau kita di sini saja juga mohon kerjasama yang baik ya. Mereka ada sementara kembali lagi dulu. Oke, mungkin begini ya Bapak. Jadi gini, saya tambahkan Pak Pion ya. Jadi kalau teman-teman ya dari pengungsi ya relawan mau tinggal di sini, kami tidak masalah. Cuman secara kenyamanan pasti tidak nyaman ya, karena tahu sendiri tempat tidak memadai ya. Ini kasihan anak punya anak-anak, punya anak bayi. Saya yakin kita malah bukannya ada solusinya, malah tambah banyak masalah yang kita timbulkan nanti. Jadi saya mohon ya, sambil kita pemerintah upaya bagaimana semaksimal mungkin, teman-teman semua kembali dulu ke tempat pengungsian di Man ya. Nanti kita koordinasi juga dengan kepala sekolah ya. Tetap kita tidak lanjuti masalah ini ya. Ini tidak mungkin. Tidak pulang. Kami tidak pulang. Kami di sini. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau bersikeras tinggal sini, kami di sini. minta maaf kami tidak bertanggung jawab menyangkut masalah kesehatan teman-teman semua ya. Siap Bapak. Silakan. Tapi kesehatan apa kita tidak tahu. Tidak layak ini tempatnya ini. Mau tinggal di mana, tidur di mana? Kami dari awal bisa atur mereka kok. Kami bisa atur. Ada gedung begini ini kami bisa atur. Bisa atur untuk amankan mereka di sini. Jadi Bapak Kapolsek, mungkin yang paling pertama kita lakukan sekarang itu kita bangun koordinasi dengan penanggung jawab ini dulu, penanggung jawab bencana ini dulu, Bapak Sekwan atau asisten 2 mungkin bangun komunikasi dulu, lalu begitu ada kejelasan itu baru kita sama-sama pergi ke Puri juga, kita sama-sama pergi, kita cek tempatnya bagaimana. Kalau listriknya belum pasang, kita semua siap untuk urus listriknya di sana. Maksudnya harus ada kejelasan dulu. Ini sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan ini. Harus ada kejelasan dulu baru kita bergerak. Jadi selama belum ada kejelasan, semuanya tetap bertahan di sini. Begitu. Apa kalian biasa ini bertahan di tengah, kita bertahan di dalam. Siap. Begitu saja Bapak Kapolsek. Siap. Abang coba cari satu tempat ruangan untuk medis ini. Oh ya. Masih bisa kasih ini lagi. Ini sebelah sini ya masih bisa. Ini barang-barang semua. Oh ya? Ini. Di apa barang-barang yang apa tuh? Bisa? Bisa kan? Ini kompor soalnya di bawah. Yang terlalu berat ya. Soalnya kompor kan aluminium nanti dia apa?